seorang gadis miskin bernama Jung Hee di hari pertamanya bekerja. Baru saja meletakkan piring buah dan hendak pergi, ketika dia tiba-tiba melihat 10.000 di lantai. Dia mendongak untuk melihat seorang pelanggan menuju ke arahnya. Jung Hee mengira mereka memberinya tip, tapi saat dia mengambilnya, dia menyadari mereka mencoba membodohinya, mengejeknya dengan hinaan. Meski merasa terhina, Jung Hee dengan sopan minta diri. Tapi saat dia akan membuka pintu, seseorang tiba-tiba masuk. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke pelukan seorang pemuda kaya raya bernama Jiwo. Dia dengan cepat mendorongnya dan Suju buru-buru pergi, tidak mengetahui bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari koneksi mereka. Jung Hee sering datang ke gereja untuk makan gratis, menabung dari pekerjaannya untuk belajar di luar negeri. Kebetulan pemuda kaya raya itu juga datang ke sini. Ibunya seorang pendeta, hampir marah dengan sikap malasnya. Dia dengan santai menemukan tempat duduk dan Jung Hee, siapa yang ada di dekatnya, melirik dan tampak mengenalinya dengan percaya diri. Dia mengedipkan mata Janet, tapi Jung Hee tetap tidak terkesan. Tepat saat dia akan pergi, telur gratis di pintu masuk menarik perhatiannya. Jung Hee ingin mengambil beberapa lagi, tapi tanda itu mengatakan setiap orang hanya bisa mengambil satu. Jadi dia dengan enggan mengembalikan tambahannya. Saat dia duduk untuk menyelesaikan makanannya, dia mendengar dia dimarahi oleh ibunya. Setelah makan, Jung Hee tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelundupkan telur ke dalam tasnya. Tapi saat itu Jiwo tiba-tiba muncul, mengejutkannya malu. Jung Hee tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan yang mengejutkannya, dia bahkan mendorongnya untuk mengambil beberapa lagi, yang membuatnya merasa canggung. Saat dia pergi, dia mengingatkannya bahwa makan terlalu banyak telur bisa menyebabkan bau mulut. Jung Hee menatapnya tajam. Frustrasi oleh pria menyebalkan ini. Hari lain Jung Hee membawa sekeranjang jagung untuk dijual di jalan yang sibuk dan tidak jauh. Pemuda kaya raya itu sedang menikmati teh sore. Dia langsung mengenalinya saat dia memperhatikannya bekerja keras. Dia pikir dia benar-benar ada di mana-mana. Tapi segera setelah dia akan tidur siang, Jung Hee datang dan berkata bahwa ia memiliki masalah mendesak, dan bertanya apakah dia bisa menonton jagungnya sejenak. Tanpa menunggu jawaban, dia bergegas pergi. Tidak lama setelah dia pergi, pelanggan datang untuk membeli jagung, dan dia dengan enggan harus membantu penjualan. Penjaga toko menghadapinya, tapi dia menjelaskan bahwa itu bukan kiosnya. Penjaga toko namun membuang jagung ke tanah dan dia hanya berdiri di sana. Ketika Jung dia kembali, melihat semua jagung berserakan di tanah, dan dengan cemas bertanya apa yang terjadi. Pemuda itu tidak mau berdebat dengannya. Dengan santai mengeluarkan 50.000. Dengan uang di tangan, Jung Hee langsung tenang. Di kapal pesiar mewah, Jiwo melakukan pekerjaan paruh waktu lainnya, dan seorang teman mengingatkannya untuk menjaga dirinya sendiri, tetapi untuk menabung cukup untuk studinya di luar negeri. Dia mendorong dirinya sendiri dengan keras, bekerja di bawah terik matahari, dan mulai merasa pusing. Saat itu Jiwo memperhatikannya, dan melambai agar dia datang untuk menuangkan bir untuknya. Namun dari kurang tidur, penglihatan Jung Hee kabur saat dia terhuyung ke arahnya. Secara tidak sengaja meletakkan tangannya di pahanya. Merasakan masalah, dia menendang Jung Hee pergi, dan lengannya tergores di tanah, membuatnya terbangun. Pada saat itu, pemuda itu melihat mantan pacarnya mendekat, dan mencoba untuk pergi dengan cepat. Tapi Jung Hee terus berpegangan padanya. Saat mantannya mendekat hampir melihatnya, dia menarik Jung Hee mendekat dan menahannya untuk bersembunyi. Jung Hee akhirnya membebaskan diri, hanya untuk ditarik kembali olehnya ke sudut. Dia menuntut kompensasi, tapi saat mantannya kembali lagi, dia dengan cepat mengangkatnya dan berpura-pura menciumnya, agar tidak terlihat Jung Hee berjuang untuk bebas. Baru-baru ini, pemuda itu telah putus dengan pacarnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang gangster terkenal, dan jika dia tidak mematuhinya, tidak akan ada jalan keluar. Wanita itu dengan menangis mencoba berpegangan padanya, tapi didorong dengan kejam. Pemuda itu berkata, dia harus kembali ke rumah untuk mewarisi miliaran. Yang membuatnya marah, dia mencari-cari di tasnya, mengeluarkan pistol, dan menembak tanpa ragu-ragu. Peluru terbang langsung ke arahnya, tapi untungnya dia bereaksi cepat. Menyadari situasinya nyata, dia berteriak dan berlari. Tapi wanita itu tidak membiarkannya pergi. Dia mengejarnya dengan melepaskan tembakan lain. Putus asa, dia tersandung menuruni tangga. Sementara dia naik lift untuk mengejar, dia akhirnya berhasil sampai di lobi.
Baru saja akan melarikan diri tapi dalam kepanikannya, dia gagal melihat dinding kaca dan membantingnya. Pingsan saat dia berbaring di sana linglung. Wanita itu mengarahkan pistol padanya. Sama seperti hidupnya sepertinya sudah berakhir. Pengawalnya bergegas masuk tepat pada waktunya untuk campur tangan. Pemuda itu nyaris lolos dari bahaya dan dengan cepat terbang kembali ke negaranya. Tapi dia segera menemukan dirinya terpojok. Wanita itu bertekad untuk memberinya pelajaran. Dia berbohong mengklaim dia mencintai Jung Hee, yang tampak benar-benar terkejut. Tidak dapat memahami sepatah kata pun dari bahasa asing. Mereka berbicara. Wanita itu mempertanyakan, mengapa dia memilih seorang gadis yang terlihat seperti pengemis tidak mau melepaskannya. Wanita itu menantang Jung Hee untuk kontes minum, mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan mundur. Pemuda itu berjanji jika Jung Hee menang, dia akan mendapatkan 2 juta Jung Hee. Berpikir bahwa 2 juta akan menjadi cukup untuk dana studinya di luar negeri. Diterima tanpa ragu, bahkan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Wanita itu tampak percaya diri. Sementara Jung Hee menjodohkannya dengan tekad yang kuat. Sedikit yang wanita itu tahu, Jung Hee tidak mudah menyerah. Ayahnya terkenal kuat. Jelas dia mewarisi ketangguhannya. Dia minum seolah-olah itu adalah air. 1 demi 1 cangkir sampai wanita itu tidak bisa mengikuti. Dan akhirnya mengaku kalah. Mereka pergi ke konter. Tapi saat Jiwoo mengeluarkan uangnya, dia menyadari Jun dia telah pergi. Melihat ke bawah, dia melihatnya berbaring di tanah. Tertidur lelap, tidak dapat mengetahui di mana dia tinggal. Dia tidak punya pilihan selain membawanya ke hotel. Menggunakan telepon Chung, dia menghubungi temannya Jaehyuk. Khawatir tentang keadaannya yang mabuk, Jaehyuk bertanya apa yang terjadi. Tapi pemuda itu makin penasaran dengan hubungannya dengan Jung Hee. Jaehyuk tidak merespon, tapi saat dia menggendong Jung Hee keluar, pemuda itu menyerahkan janji 2 juta. Membuat Jaehyuk salah memahami situasinya. Keesokan paginya Jung Hee terkejut ketika dia mengetahui bahwa uangnya belum diterima, karena dia membutuhkannya hari itu untuk membayar uang sekolahnya. Bagaimanapun teman Jaehyuk mengetahui perjuangan Jung Hee. Dengan ramah melambaikan biaya, Jung Hee sangat berterima kasih dan memeluknya erat. Hari itu dia berhenti dari pekerjaan dapurnya. Dengan penuh semangat menunggu pemberitahuan studinya di luar negeri. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar. Dia kembali untuk menanyakan, hanya untuk mengetahui bahwa teman Jaehyuk telah mengundurkan diri, dan bahwa institut di luar negeri bahkan tidak ada. Sementara itu teman Jaehyuk sudah naik pesawat dengan pacarnya untuk liburan patah hati. Jung Hee pergi ke rumahnya hanya untuk menemukannya kosong. Ingat 2 juta hutang pemuda itu padanya. Jadi dia meminta alamatnya untuk mengambilnya. Sementara itu dia telah tiba di sebuah gudang harta karun. Kakeknya yang kaya telah meninggalkannya, berharap menemukan barang berharga. Namun dia menemukan itu penuh dengan buku-buku tua. Jung Hee dengan cepat menemukan tempat itu, menggunakan alamat dan memanggil beberapa kali. Tapi pemuda yang memakai headphone tidak menyadari ada yang masuk. Saat Jung Hee mencoba mendekat, dia tersandung beberapa kekacauan dan jatuh tepat ke pelukannya. Terkejut dia dengan cepat mendorong dirinya menjauh, menyebabkan dia tersandung ke rak buku. Meskipun hidungnya berdarah sedikit, masalah sebenarnya adalah jam tangan edisi terbatasnya. Hancur sekarang. Tidak hanya Jung Hee tidak akan mendapatkan hutangnya, tapi dia harus membayar kerusakannya. Dia menyarankan untuk memotong biaya dari 2 juta, tapi dia sangat marah. Hanya ada 500 jam tangan ini di seluruh dunia, dan perbaikannya akan menelan biaya jutaan. Bahkan setelah dikurangi 2 juta, dia masih berutang 8 juta padanya. Menyadari kesalahannya Jung, dia mencoba untuk tetap tenang dan bersikeras melihat kerusakannya. Jung dia berpendapat bahwa sejak dia berdiri di sana, dia juga berbagi beberapa tanggung jawab. Setelah sedikit berdebat, dia akhirnya setuju untuk puas dengan 5 juta. Tapi dia bilang, dia tidak punya sisa uang. Pemuda itu terkejut dengan ini. Tapi Jung Hee mengatakan dia tidak punya uang lagi. Hanya hidupnya untuk menawarkan dia mengeluarkan teleponnya dan memperingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri. Dia sebaiknya menjawab setiap panggilan yang dia lakukan, atau dia akan melaporkan dia frustrasi. Jung Hee berbalik untuk pergi meratapi itu. Semua uang yang dia simpan untuk belajar di luar negeri telah ditipu dan sekarang dia terjebak dengan tambahan 5 juta hutang. Dia bahkan tidak punya ongkos bus dan ditendang dari bus. Merenungkan semua yang dia alami baru-baru ini, dia mulai menangis pada saat yang sama. Jiwoo menghadapi masalahnya sendiri. Kartu banknya semuanya dibekukan. Ternyata itu
Setelah kepergian kakeknya yang kaya raya, dua bibinya mewarisi miliaran aset dan saham. Sementara ayahnya tidak menerima apa-apa. Sejak kecil, dia tidak menunjukkan perhatian atau rasa hormat kepada kakeknya. Jadi dia tidak mewarisi apapun. Tapi gudang yang penuh dengan buku-buku tua itu sekarang rusak. Dia harus meminta uang belanja kepada saudaranya. Begitu dia melangkah keluar, dia bertemu dengan Jung Hee dan Ji Hyuk yang sedang makan bersama. Dan dia dengan cepat menyarat saudaranya untuk mengikuti mereka. Ji Hyuk awalnya ingin memanggil pelayan, tapi melihat kakak Ji Woo itu dan juga bosnya ada di sana, dia menyapanya dengan sopan. Ji Woo menyarankan mereka semua duduk bersama, dan Ji Woo menyebutkan bahwa kakaknya akan membayar RO hari ini untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Jung Hee berbohong dan mengatakan Ji Hyuk adalah pacarnya, yang langsung mengubah ekspresi Ji Woo. Ketika Jung Hee pergi ke kamar kecil, Ji Woo sudah menunggu di luar dan bertanya tentang hubungannya dengan Ji Hyuk, mengancam untuk mengungkapkan bahwa mereka telah berciuman sebelumnya. Jung Hee tidak terpengaruh menjelaskan bahwa itu tidak nyata dan bahwa dia hanya berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghindari kecanggungan karena saudaranya merawat mereka. Lega Ji Woo menghubungi Jung Hee keesokan harinya, memintanya untuk membayar hutangnya dengan cepat. Namun, Jung Hee sekarang mengandalkan Ji Hyuk untuk memenuhi kebutuhan dan tidak punya uang untuk membayar. Ji Woo mengaku bahwa alasan sebenarnya untuk menjangkau, bukan hanya biaya perbaikan. Ji Woo mengundang Jung Hee ke tempatnya, membuatnya melakukan tugas untuk mengimbangi utangnya. Saat itu Ye Ji, yang selalu menyukai Ji Woo muncul. Saat melihat Jung Hee, dia mengira dia sebagai wanita pembersih, tidak menyadari siapa dia. Sebelum pergi, Ji Woo menginstruksikan Jung Hee untuk membersihkan secara menyeluruh. Setelah Ji Woo pergi, Ye Ji dengan semangat memeluknya. Menyaksikan ini Jung Hee tidak bisa membantu, tapi rasakan bahwa mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Nanti Ji Woo dan Ye Ji membahas betapa kompetitifnya anak-anak muda akhir-akhir ini. Bercanda tentang bahkan membersihkan pekerjaan yang diminati tinggi. Tiba-tiba Ye Ji menerima telepon dari perusahaannya yang membuatnya kesal. Dia mengeluh tentang menjadi putri ketua, namun masih harus menyenangkan orang lain. Mendengar ini Jung Hee merasa semakin sadar diri. Setelah mengirim Ye Ji pergi, Ji Woo kembali untuk menemukan tempat itu bersih. Jung Hee sedang berbaring di kursi, beristirahat ketika Ji Woo diam-diam mendekat. Gerakannya yang tiba-tiba menangkapnya. Lengah dan pandangan mereka bertemu, membuat Jung Hee tersipu. Malu dia dengan cepat bangkit untuk menghindarinya. Ji Woo memujinya karena membersihkan lantai pertama. Baik, tapi berkata, dia tidak bisa pergi sampai dia merapikan lantai 2 juga. Pada kesabaran Jung Hee ini semakin menipis, Ji Woo kemudian menyuruh Jung Hee untuk menunggu dan secara khusus menyiapkan koktail untuknya. Setelah hanya satu teguk, dia merasa terbawa ke kota tepi laut yang indah. Dia sangat kagum sehingga dia bertanya kepadanya apa itu. Ji Woo menggoda bahwa dia tidak hanya bisa membersihkan, tapi dia juga cukup imut. Kemudian bertanya, apakah dia tertarik menjadi miliknya. Komentar ini membuat Jung Hee terlalu banyak berpikir, hilang dalam imajinasinya sampai dia mengetuknya, membentaknya kembali ke kenyataan. Dia menjelaskan bahwa dia membuka bank dan ingin bantuannya di sana, karena dia tidak bisa membayar kembali 5 juta. Dia menyarankan dia melunasi utangnya. Ini membuat Jung Hee kesal dan dia dengan marah keluar, menanyakan, apakah dia semudah itu diganggu, membutuhkan dana awal untuk bar. Ji Woo meminta bantuan saudaranya. Ibu mereka terkejut mendengar. Dia akhirnya melakukan sesuatu yang produktif. Saudaranya setuju, tapi ingin melihat apakah Ji Woo cukup mampu. Hari berikutnya, Ji Woo dibawa ke acara bartending, di mana Ji Hyuk yang bekerja di sana memberitahu Jung Hee tentang makanan gratis. Jung Hee yang bersemangat langsung datang. Ji Woo melihatnya di kerumunan, tapi menyadari dia bersama wanita yang sama lagi, membuat Jung Hee merasa sedikit cemburu. Saat menjelajah, Ji Woo terpikat oleh setumpuk kacamata yang menjulang tinggi. Saat itu seseorang secara tidak sengaja tersandung kabel, menyebabkan lampu gantung besar bergetar di atasnya. Ji Woo memperhatikan dan berteriak agar Jung Hee menyingkir, tapi dia pikir dia bercanda lagi. Dalam beberapa saat, lampu gantung itu jatuh dan Ji Woo berlari untuk melindunginya, menariknya ke dalam pelukannya. Saat mereka nyaris lolos, melihat darah di dahi Ji Woo, Jong dia pingsan karena shock. Mereka dengan cepat dibawa ke rumah sakit tempat Jong. Dia kelelahan tidur nyenyak
Tidak tahan, Jiwoo menghampiri dan dengan lembut membangunkannya. Dia berdiri, merasa sangat bersalah karena menyebabkan cederanya. Di acara bartending, Jiwoo tampil mengesankan. Saudaranya setuju untuk berinvestasi, tapi hanya menawarkan 50 juta dan bersikeras pada jadwal pembayaran bulanan. Jiwoo langsung tidak senang. Saudaranya memberitahunya, dia tidak harus menerima jika dia tidak bahagia. Tapi Jiwoo dengan cepat menghentikannya. Dengan tangan masih terluka, dia meminta Jung Hae untuk membantu membawa perbekalan. Tetapi bahkan dengan bantuan ini, mereka masih kekurangan dana. Jadi Jiwoo mengarahkan pandangannya pada sumber daya ayahnya. Bahkan diam-diam menjual mobil kesayangannya, yang menyebabkan ayahnya menangis. Tak lama kemudian bar Jiwoo akhirnya siap. Ketika tiba saatnya untuk mengecat papan nama, Jiwoo mulai menampilkan pertunjukan lelar. Jung Hae terus bekerja, hanya untuk membuat Jiwoo menatapnya, mencari cara untuk menggodanya. Dia mengklaim dia memiliki cat di wajahnya, dan ketika dia mempercayainya, dia menambahkan tempat lain untuk keseimbangan, mengatakan itu terlihat lebih baik seperti itu. Saat itu ponsel Jung Hae berdering. Itu adalah panggilan Jaehyuk. Jiwoo memperhatikan betapa hangatnya dia menyapanya. Jiwoo yang cemburu diam-diam mengikutinya menguping. Tapi Jung Hae dengan cepat memperhatikannya. Jung Hae memikirkan caranya. Dia menginap di tempat Jaehyuk dan belum mendapatkan pekerjaan tetap yang tidak nyaman bagi mereka berdua. Jadi dia mempertimbangkan untuk bekerja di bar, tapi merasa malu untuk bertanya. Dia menguji air, menanyakan apakah tawaran Jiwoo sebelumnya masih berlaku. Jiwoo pura-pura tidak tahu menanyakan apa yang dia katakan sebelumnya. Tersipu, dia dengan canggung mengulangi tawarannya untuk melunasi utangnya, kemudian mendapatkan kembali ketenangannya. Jung Hae menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang koki dan selalu bermimpi belajar seni di Prancis. Jadi dia tidak berencana untuk tinggal di tempat sekecil itu selamanya. Jiwoo merasa sedikit terluka dalam waktu singkat. Jung Hae memamerkan keterampilan memasaknya, yang Jiwoo rasakan dan akui cukup enak. Kemudian keduanya keluar untuk menggantung tanda, tapi Jiwoo terus mempersulit Jung Hae yang menyebalkan, sampai-sampai dia dengan marah melompat turun. Baru kemudian, dia berpikir untuk bertanya tentang gajinya, tapi Jiwoo memberitahunya bahwa tidak akan ada membayar untuk 2 bulan pertama, karena akan digunakan untuk menutupi utangnya. Reaksi marah Jung Hae semuanya terekam, dan Jiwoo menggodanya. Saat itulah, Jung Hae menyadari betapa konyolnya dia terlihat di video, dan dia mengejar Jiwoo berputar-putar, menuntut dia menghapusnya nanti malam. Jung Hae datang untuk membahas gajinya, dan bertanya, apakah akan ada bayaran tambahan untuk shift malam, tapi Jiwoo mengejutkannya dengan mengatakan, bar tidak akan buka di malam hari. Jung Hae kaget, bar yang hanya beroperasi pada siang hari. Namun Jiwoo tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya dia selalu merasa cemas di malam hari. Dan seorang dokter telah menyarankan dia untuk mendapatkan perawatan. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Keesokan harinya Jung Hae datang lebih awal, memperhatikan bahwa Jiwoo telah mewarnai rambutnya kembali ke warna aslinya, yang memberinya perasaan berdebar tiba-tiba. Tapi rasa penasarannya tetap ada. Mengapa bah? Dijalankan oleh udara muda hanya beroperasi pada siang hari. Dia mulai curiga dia tidak baik di malam hari. Melihat rasa penasarannya, Jiwoo memanggilnya lebih dekat, dan kemudian mengirimnya pergi untuk memasang pemberitahuan perekrutan. Tiba-tiba, Jung Hae teringat seorang teman yang baru saja dia temui, yang bahkan lebih rendah pada keberuntungannya daripada dia. Dia memperkenalkannya pada Jiwoo, mengatakan dia bisa menyanyi dengan baik dan juga sangat tampan. Jiwoo tidak terlalu terkesan, tapi Jung Hae mendorong, dan dia dengan enggan setuju untuk memberi pria itu kesempatan. Saat mereka merayakan tambahan baru mereka, seorang wanita muda lainnya masuk, mengikuti audisi sebagai bartender. Teknik lihainya membuat Jung Hae terkejut, dan setelah mencicipi minumannya, Jiwoo memutuskan untuk mempekerjakannya. Akhirnya bar mereka resmi diluncurkan, tetapi dengan aturan unik, hanya 1 minuman per pelanggan. Karena visi Jiwoo bukan untuk membuat orang mabuk, tetapi untuk memberi mereka momen kebahagiaan yang tepat. Jung Dia menyarankan mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual banyak minuman, tapi Jung Dia menolak ide itu. Jiwoo bercanda tentang menjadi bos terbaik yang bisa mereka temukan, dan semua orang bersorak untuk merayakannya. Jung Hae mendorong temannya untuk mengambil gambar, tapi Jiwoo langsung menjadi marah, berteriak bahwa dia sudah cukup minum. Keesokan harinya Jiwoo mengenakan jas hitam,
dan pergi ke peringatan untuk seorang teman lama. Kenangan tragis yang masih menghantuinya. Ketika mereka masih muda, dia dan Yeji adalah teman baik. Yeji sudah menyukai Jiwoo sejak kecil, tapi kakak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan yang menjadi beban bagi Jiwoo. Saat melangkah keluar, ia berpapasan dengan ibu Yeji yang percaya kematian putranya entah bagaimana berhubungan dengan Jiwoo. Dia memperingatkannya untuk menjauh dari Yeji. Setelah 6 pixel M, Junghee diam-diam kembali ke bar, ingin mempersiapkan pembukaan keesokan harinya. Tanpa diduga, Yeji masuk dengan membawa pisau kue, mempertanyakan mengapa Junghee ada di sana. Junghee menjelaskan bahwa dia baru saja bekerja di bar, tapi Yeji memekatnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Karena Junghee membuang sampah, Jiwoo kembali jelas dalam suasana hati yang buruk dan langsung menyuruh Junghee pergi. Melihat Jiwoo minum dalam diam, Junghee menyerahkan pisau kue padanya, dan tanpa mengetahui situasinya, dia mulai menyanyikan selamat ulang tahun. Jiwoo menjadi geram melemparkan pisau itu ke tanah, membuat Junghee bingung, lalu bertanya, apakah Junghee akan melakukan sesuatu demi uang? Dan apakah dia ingin pergi ke kamarnya? Junghee yang patah hati berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba hujan mulai turun. Mengingat dia lupa tasnya, dia menelusuri kembali langkahnya dan menemukan payung yang rusak. Dalam perjalanan kembali, dia mendengar suara dan menemukan anak kucing yang ditinggalkan. Dia membawa anak kucing itu kembali ke bar, dan setelah menyelesaikannya, dia memperhatikan bahwa Jiwoo telah tertidur. Dia dengan hati-hati mendekat, berniat untuk mengambil tasnya. Tapi Jiwoo tiba-tiba menangkapnya. Mereka terdiam sejenak, dan Jiwoo tidak meminta maaf, tapi menyebutkan bahwa lukanya sakit. Junghee menegurnya karena memandang rendah orang lain, dan bersikeras bahwa tidak ada yang pantas diganggu. Setelah mengungkapkan pikirannya, Junghee berbalik untuk pergi, tapi Jiwoo buru-buru menghentikannya, dan dengan tulus mengatakan dia menyesal. Bersandar pada Junghee, Jiwoo mengungkapkan sisi polosnya, menyebabkan Junghee kehilangan kesabaran. Jiwoo membawa beberapa pakaian, tapi Junghee mengabaikannya dengan perasaan ditolak. Jiwoo berbalik untuk pergi keesokan harinya. Junghee membawa anak kucing itu keluar, tapi Jiwoo bersikeras dia mengembalikannya. Junghee berkata, dia akan memaafkan Jiwoo atas apa yang terjadi kemarin, jika dia bisa memelihara anak kucing itu. Namun Jiwoo dengan keras kepala berpura-pura lupa. Beberapa saat kemudian Jiwoo kembali, dan mereka mulai mendiskusikan menu bersama. Dua orang yang bersembunyi di dekatnya tampaknya merasakan sedikit romansa di udara. Bar menyambut banyak pelanggan di hari pembukaannya, dan dengan pesona dan ketampanan Jiwoo, pelanggan wanita dengan cepat tertarik padanya. Junghee diam-diam menonton dari dapur, merasa sedikit cemburu, tetapi segera ditemukan oleh seorang rekan yang menebak Junghee pasti merasa terluka. Orang tua Jiwoo juga datang untuk mendukungnya. Saat melihat Junghee, ibunya langsung mengenalinya, pernah bertemu dengannya sebelumnya di gereja. Dia sangat menyukai Junghee dan memegang tangannya, mengkritik putranya karena banyak kekurangannya, dan meminta Junghee untuk menjaganya. Sementara itu, Yeji memberitahu Ji-hyuk tentang Junghee yang bekerja di bar. Setelah mendengar Ji-hyuk ini merasa kecil hati. Sepanjang hari rekan kerjanya memperhatikan dia tampak bermasalah, dan berspekulasi bahwa pacarnya mungkin tertarik pada orang lain. Yang memukul Ji-hyuk dengan keras di ujung Junghee. Dia mengembalikan pakaian itu pada Jiwoo, yang mengambilnya dan dengan sengaja menghirupnya. Junghee menyebutkan bahwa mereka telah dicuci. Sebelum pergi, Jiwoo dengan penuh kasih sayang memayungi kepala Junghee, membuat jantung Junghee berdebar kencang. Saat dia akan pergi, Junghee tiba-tiba teringat bahwa Jiwoo pernah menyebutkan tidak ada yang diizinkan di lantai 2, membuatnya terlalu memikirkan situasi, menyebabkan dia merasa cemas. Didorong oleh rasa penasaran, dia diam-diam naik ke atas, di mana tidak adanya orang membuatnya merasa berani, cukup untuk bersantai di tempat tidur. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Junghee dengan cepat bereaksi, berguling dari tempat tidur. Jiwoo membuka lemari es hanya untuk menemukannya kosong. Jadi dia turun untuk mengambil air. Memanfaatkan kesempatan, Sudyo buru-buru bangkit dan berlari keluar, namun dikejutkan oleh langkah kakek di depan pintu. Setelah dengan cepat berlari ke bawah, Junghee berkeringat karena panggilan akrab. Hari berikutnya, Yeji datang untuk membicarakan Junghee yang bekerja di sana. Setelah menutup semua orang pergi, kecuali Junghee, Jiwoo menyebutkan dia lapar.
dan meminta Jung Hye untuk membuatkannya sesuatu untuk dimakan. Meskipun perilakunya Jung Hye menurut, mengetahui dia masih berutang uang kepada Ji. Setelah mereka makan, Ji-woo mulai menanyainya tanpa henti. Di bawah tekanan Jung Hye akhirnya mengakui bahwa saudara laki-laki Ji-woo adalah atasan Jae-hyuk, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Untuk menghindari menimbulkan kekhawatiran, Jung dia memutuskan dia akan pergi. Tapi Ji-woo bersikeras memberinya tumpangan pulang. Untuk menghemat ongkos bus Jung dia tidak menolak. Dan selama perjalanan dia menatap keluar jendela, tidak tertarik dengan apapun yang dikatakan Ji-woo. Setelah mereka keluar dari mobil, Ji-woo bertanya, apakah dia tidak akan mengundangnya masuk untuk minum kopi. Jung Hye ragu-ragu lalu berkata tidak, mempertanyakan untuk apa dia akan melakukan itu. Sementara itu, Ji-hyuk mengamati interaksi ini. Sekembalinya dia melihat ekspresi tidak senang Jung Hye, dan mempertanyakan, mengapa dia tidak memberitahunya tentang pekerjaannya. Melihat bahwa Jung Hye benar-benar kesal, Ji-hyuk ingin mengungkapkan perasaannya. Tepat saat dia akan mengaku, mereka mendengar kakak Jung Hye memanggil dari luar. Jung Hye panik mengingat bagaimana dia telah mencuri 30 juta dari ibunya untuk belajar di luar negeri. Sekarang kakaknya datang untuk menghadapinya, menyebabkan Jung Hye buru-buru bersembunyi di kamar mandi. Sedangkan kakaknya masuk, perlu menggunakan kamar kecil setelah seharian bepergian. Ji-hyuk buru-buru memblokir Sang Hye, mengklaim pacarnya sedang mandi. Dia mendorong Jung Hye menuju toko serbel ada terdekat, memperingatkan bahwa kakaknya akan segera kembali. Ji-hyuk mendesaknya untuk lari dulu, meyakinkannya bahwa dia akan membantu merapikan nanti. Jung dia bergegas keluar, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi. Tunawisma dia menyelinap ke ruang penyimpanan bar, berencana untuk bermalam di sana. Keesokan harinya Jung dia bangun lebih awal, tapi terkejut saat Ji-woo tiba-tiba turun. Dia dengan cepat memukul lagi, mengetahui dia akan berada dalam masalah jika ditemukan. Mengintip dari balik pintu dia melihat tubuh kencang Ji-woo, dan mau tak mau menelan ludah, mengagumi betapa tampannya dia. Tepat saat dia sedang melamun, Ji-woo tampak memperhatikannya. Jung dia dengan cepat menutup pintu. Setelah hening beberapa saat, dia dengan hati-hati keluar namun Ji-woo sudah mengarahkan pandangannya padanya. Kenapa kamu di sini begitu awal? Ji-woo bertanya pada Jung Hye. Dengan gugup menjawab bahwa dia datang lebih awal untuk membersihkan ruang penyimpanan, lalu bergegas masuk ke dalam untuk mulai merapikan. Sementara itu Ji-hyuk sedang di luar membagikan brosur, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Ye-ji tidak tahan lagi, dan tiba-tiba menanggalkan bajunya, mengekspos kakinya. Selebaran di tangannya tertiup angin, dan bahkan saat duduk orang mendekatinya, dalam waktu singkat dia selesai membagikannya. Sementara Jung Hye merawat anak-anak kucing, seorang penyair memberinya 2 tiket musikal, mengisyaratkan bahwa dia bisa mengundang Ji-woo untuk pergi bersamanya, berharap dia akan membuat kesan yang baik. Sejak kakak Jung Hye berlama-lama, Ji-hyuk membawa kopernya, dan bertanya, apakah dia telah mengembangkan perasaan untuk Ji-woo? Jung Hye tidak menjawab secara langsung, dan Ji-hyuk berpura-pura pergi tanpa peduli untuk mencegah Ye-ji dan Ji-woo berkencan. Ibu mereka sengaja menipunya untuk kencan buta. Ye-ji dengan marah pergi tanpa ragu-ragu, mendorong ibunya untuk memukulnya karena frustrasi. Akibatnya Ye-ji akhirnya mabuk. Server menghubungi Ji-woo melalui teleponnya, dan Ye-ji memohon padanya untuk berkencan dengannya. Tapi Ji-woo hanya menganggapnya sebagai adik perempuan, tidak mau menyerah. Dia kembali keesokan harinya menawarkan untuk membeli makanan Ye-ji. Ketika dia mencoba membujuknya, dia tidak sengaja menumpahkan makanan ke pakaiannya. Ji-woo pergi mengambil handuk, dan sementara itu, Ye-ji memperingatkan Jung Hye untuk menjauhi Ji-woo, menyatakan mereka berkencan dengan patah hati. Dia memasukkan tiket musik ke dalam bukunya. Ji-woo menyaksikan adegan ini. Setelah Jung Hye pergi dia menemukan 2 tiket. Keesokan harinya Ye-ji menelepon untuk mengajaknya keluar. Tapi untuk menghindari mengecewakan Jung Hye, Ji-woo menolak namun Ye-ji juga ingin menonton musikal, dengan alasan bahwa akan sia-sia untuk tidak pergi. Jadi dia menyusun rencana untuk melibatkan Jae-hyuk. Sementara itu Jung Hye menemukan tiketnya hilang. Saat itu Ji-woo tiba-tiba muncul. Ketika dia melihat tiket di tangan Ji-woo, dia ingin mengambilnya kembali. Tapi Ji-woo menyebutkan bahwa dia juga suka menonton musikal. Ji-hyuk datang lebih awal. Matanya berbinar melihat situs Ye-ji. Pada saat itu Jung Hye dan Ji-woo juga tiba, mengarah ke suasana yang sangat canggung. Tidak, menuduh Ji-woo sengaja mendekatinya.
dan menggoda Jung Hee. Jung Hee tetap diam patah hati. Saat dia naik bus kemanapun itu mengarah, dia merenungkan semua yang dia alami dengan Ji-woo baru-baru ini, dan menyadari bahwa hubungan romantis di antara mereka masih tidak mungkin. Dia memilih menunggu di bar hingga Ji-woo kembali. Namun Ji-woo ditolak. Jung Hee mencoba untuk berbicara tentang perasaan mereka, meninggalkannya sambil menangis. Mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain, tapi Jung Hee merasa tidak layak untuk Ji-woo, dan dia memutuskan untuk melepaskan perasaan apapun tentang dia. Saat mereka terus bekerja sama, kesengajaan mereka menghindari satu sama lain menjadi jelas bagi penyair. Sementara Jung Hee membuang sampah, dia bertemu dengan seorang pengemis dan menunjukkan kebaikannya, memberinya beberapa makanan. Pria tua itu meyakinkannya bahwa dia akan kembali. Ji-woo menyaksikan ini dan berpikir tentang bagaimana Jun. Dia hanya bersikap baik hati. Begitu dia masuk, Ji-woo mendekati Jung Hee dengan godaan yang disengaja, mendorongnya untuk memelototinya sebelum pergi. Sepulang kerja mereka mengundang Jung Hee untuk menonton pertunjukan. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat bahwa Ji-woo juga ada di sana. Ini meninggalkan Jung Hee dengan wajah penuh ketidaksetujuan. Selama pertunjukan, seseorang tidak sengaja menabraknya. Ji-woo dengan cepat menariknya ke dalam pelukan. Tapi Jung Hee mengira dia dimanfaatkan. Dia membalas dengan tendangan cepat, mengakibatkan teriakan yang terdengar seperti babi yang disembelin. Menyadari dia terlalu kasar, mereka melangkah keluar, dan selama percakapan santai mereka, Jung Hee membagikan mimpinya pergi ke Prancis untuk belajar seni, dan akhirnya memiliki restoran sendiri. Ji-woo mengakui bahwa banyak hal dalam hidup yang mengerikan, dan menasihati Jung Hee untuk tidak memikirkannya. Namun dia menyimpan pengalaman masa lalunya sendiri untuk dirinya sendiri. Sore itu, Ji-woo pergi ke balkon untuk mencari kucingnya, dan tidak sengaja melihat Jung Hee menyelinap ke bar. Dia bersembunyi dan mengamati. Saat Jung Hee diam-diam memasuki gudang, dia membuka pintu dan menemukan Jung Hee tidur di sofa. Keesokan paginya, Jung Hee pura-pura baru saja tiba di tempat kerja. Ji-woo tidak mengungkapnya dan malah menawarinya selimut, dengan santai menyebutkan bahwa kualitasnya buruk dan harus dibuang. Saat Jung Hee menyentuh selimut lembut, dia diam-diam merasa senang. Di tempat kerja, Lagu memberitahu Ju bahwa hari ulang tahunnya akan datang. Keluarganya berencana untuk memberinya 2 gajah. Salah satunya akan diterbangkan masuk, yang menarik rasa penasaran Jiu. Dia bercanda bertanya-tanya apakah keluarga Song memiliki kebun binatang. Hari itu, Ji Hyuk mengundang Jung Hee untuk bertemu, tidak menyadari bahwa kakak laki-laki mereka diam-diam mengikuti mereka. Ketika mereka bertemu, Jung Hee bertanya pada Ji Hyuk, mengapa dia ingin bertemu dengannya. Ji Hyuk hanya ingin mengejar, mengklaim dia meleset kesempatan untuk berbicara dengan Jung Hee terakhir kali. Sama seperti Ji Hyuk berusaha mencium Jung Hee, suara familiar menginterupsi mereka. Melihat kakaknya membuat Jung Hee panik, dan dia dengan cepat bangkit dan melarikan diri. Awalnya Jung Hee berencana menabung untuk pergi ke luar negeri, diam-diam mengambil dana yang dimaksudkan untuk pernikahan kakaknya. Saudaranya sangat kecewa dengan ini. Namun, Jung Hee telah ditipu dan tidak punya apa-apa. Ketika saudaranya belajar dari situasi, dia menangis karena frustrasi. Jung Hee secara mental tegang dan terbangun dari mimpi buruk. Tiba-tiba mendengar suara-suara aneh di luar pintunya. Dia dengan hati-hati membukanya tetapi tidak menemukan apapun. Dia merasakan hawa dingin di belakangnya, berbalit dan pingsan saat dia melihat hantu kakaknya datang untuk membalas dendam. Dalam kepanikannya, ibu mereka tiba-tiba muncul, dan Jung Hee memohon padanya untuk menyelamatkannya. Tapi saat dia berbalik, dia ketakutan lagi dengan teriakan. Jung Hee terbangun dari mimpi buruk ini. Dia tampak kelelahan dan rekan kerja Jung Hee prihatin, membawakannya obat, tapi Jung Hee tetap dingin. Sementara itu saudara laki-laki Jung Hee menyadari bahwa Ji Hyuk menyukai adiknya. Sejak mereka tumbuh bersama sebagai teman masa kecil, dia memutuskan untuk membantu Ji Hyuk. Malam itu, dia memanggil Jung Hee keluar dan ketika dia tiba, dia menekan remote control, mengungkapkan area dengan lampu. Jung Hee berjalan perlahan dan di layar, foto-fotonya ditampilkan. Pada saat itu Ji Jok muncul, mempresentasikannya dengan liontin, dan dengan penuh kasih sayang meletakkannya di lehernya. Setelah pengakuan yang tulus, dia mencium Jung Hee meninggalkannya bingung.
Dia hanya melihatnya sebagai teman terdekatnya. Malam itu Ji-woo mencari Jung-hee lagi. Dia mengakui bahwa dia menyukai Jung-hee, tapi berniat menjaga jarak. Percaya bahwa yang terbaik adalah tidak terlalu dekat atau terlibat dalam hubungan romantis. Jung-hee sedang patah hati, tapi bilang dia tidak akan memaksakan apapun. Ji-woo terjebak oleh masa lalunya. Saat Jung-hee berbalik untuk pergi, Ji-woo menghentikannya, dan Jung-hee kaget akhirnya mendengar rahasianya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah sangat dekat dengan kakak Yeji yang berbagi ulang tahun yang sama. Setelah perayaan ulang tahun mereka, kakak Yeji telah lari ke pegunungan, dan terlepas dari upaya Ji-woo untuk menghentikannya, kakak Yeji jatuh dari tebing. Ji-woo menyelamatkannya, tapi karena tidak ada sinyal di atas sana, dia pergi untuk mencari bantuan, hanya untuk kembali dan menemukan saudara Yeji hilang. Penemuan tubuh saudara laki-laki Yeji kemudian menghancurkannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa jika dia tidak pergi untuk mencari bantuan, kakak Gaiji mungkin masih hidup. Dia mengerti rasa sakit yang dirasakan Ji-woo dan menghiburnya. Di saat emosi Jun, dia menciumnya dan mereka berpelukan, merasa lebih dekat dari sebelumnya. Setelah mereka tenang, Ji-woo menjelaskan bahwa ayah selalu melihat Yeji sebagai saudara perempuan. Kesalahannya atas kematian saudara laki-lakinya mencegahnya untuk mengatakan tidak padanya. Bersamaan dengan itu ibu Yeji tiba, menentang hubungan apapun di antara mereka. Namun Yeji menyatakan bahwa dia hanya akan menikahi Ji-woo, mengungkapkan rahasia lama yang tersembunyi. Kakaknya telah lari ke pegunungan setelah melihat ibu mereka bersama paman di sebelah, sementara ayah mereka terbaring di tempat tidur. Wahyu ini membuat ibu mereka tercengang. Tapi saat mereka mulai makan, Yeji tiba-tiba menerobos masuk mengatakan dia mabuk dan mereka harus berbicara. Ketika dia sadar, namun Ji-woo dengan tegas menyatakan bahwa dia lebih berpikiran jernih dari sebelumnya. Patah hati Yeji berbalik untuk pergi, hanya untuk menyadari bahwa Jung-hee juga tinggal di sana. Marah dia menghancurkan cermin, lalu disebut Ji-hyuk. Ketika dia mengetahui bahwa mereka tinggal bersama, Ji-hyuk bergegas mencoba membawa Jung-hee pergi. Ji-woo turun tangan untuk menghentikan mereka, dan kedua pria itu berkelahi. Tanpa diduga sebuah pukulan mendarat di wajah Jung-hee, dan dia jatuh ke tanah karena terkejut. Kedua pria itu dengan cepat menyesali perbuatan mereka, tapi masih bertentangan satu sama lain. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, Jung-hee buru-buru menarik Ji-hyuk pergi, tapi Ji-woo menghalanginya menarik Jung-hee ke dalam pelukannya, dan menyatakan kepada Ji-hyuk bahwa mereka bersama. Melihat bahwa Jung-hee tidak menyangkalnya, Ji-hyuk patah hati Yeji yang tidak bisa menerima gagasan mereka bersama, menabrak pilar dengan frustrasi. Setelah mendengar berita, Ji-woo bergegas ke tempat kejadian. Sesampainya Ji-woo di rumah sakit, ibu Yeji menamparnya, menyalahkannya atas semua yang telah terjadi. Saat Yeji siuman, Ji-woo bertanya, mengapa dia beraksi begitu kuat. Yeji dengan menangis menjelaskan bahwa dia telah kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya, dan dia tidak tahan kehilangan Ji-woo juga, dan menyatakan bahwa jika Ji-woo meninggalkannya, dia tidak akan tahu bagaimana terus hidup. Situasi ini membuat Ji-woo merasa tersesat, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu Sang dan Ji-woo hendak meninggalkan toko, ketika tiba-tiba seorang wanita diiringi dua orang bodyguard menghampiri mereka. Lagu khawatir meraih Ji-woo dan Ran. Ji-woo dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Tapi wanita itu meyakinkan mereka bahwa tidak perlu khawatir, dan bersikeras bahwa tuan muda harus pergi bersama mereka. Bingung Su bertanya-tanya, siapa tuan muda ini? Dan akhirnya lagu diambil. Ju kembali ke toko untuk memberitahu Jung-hee, tapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Ketika Ji-woo kembali, ia langsung naik ke atas, merasa lemah dan menggunakan obat untuk menenangkan sarafnya. Jung-hee telah menyiapkan lampu samping tempat tidur untuk Ji-woo, berharap dia bisa belajar mengandalkannya untuk tidur nyenyak. Ji-woo mengungkapkan bahwa Yeji mengalami kecelakaan karena dia, dan bahwa dia sekarang berencana untuk bertunangan dengan Yeji untuk mencegah perilaku sembrono. Jung-hee memeluk Ji-woo, tidak mau menerima bahwa mereka harus berpisah. Namun Ji-woo dengan lembut menarik tangannya dan berkata, maafkan aku patah hati. Jung-hee menangis, mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Tanpa tempat untuk pergi, Jung-hee pergi ke rumah 11 Yuan untuk tinggal sebentar. Meskipun dia sangat sedih, dia mengerti situasi Ji-woo. Sementara Ji-woo tinggal bersama Yeji,
Yang terakhir dengan senang hati merencanakan pernikahan mereka. Keesokan harinya Jiwoo menerima telepon dari Lagu, dan mereka segera menemukan diri mereka di sebuah villa mewah. Sesaat setelah duduk, seorang wanita-wanita berpakaian elegan muncul, menginstruksikan mereka untuk berlutut sebagai tanda hormat. Junghee awalnya mengira mereka berpartisipasi dalam beberapa jenis upacara, jadi dia berlutut tanpa ragu. Yang mengejutkan mereka menemukan bahwa Lagu adalah pangeran sejati, membuat mereka benar-benar terpana. Lagu buru-buru mendesak mereka untuk berdiri, dan makan malam disajikan tiba-tiba. Lagu mengungkapkan dia memiliki hadiah untuk Shu. Saat Shu membukanya, dia menemukannya diisi dengan semua domba mewah favoritnya. Mengambil kesempatan, Lagu menyatakan perasaannya kepada Shu. Nanti sore, dia menawarkan untuk mengantar mereka pulang dengan mobil mewah. Percintaan tak terduga ini membuat Jiu lengah. Junghee mendorongnya untuk mempertimbangkan Lagu. Namun Jiu ragu-ragu dan tak mau menanggapi perasaannya. Keesokan harinya tanpa diduga ibu Junghal tiba. Dia segera bersikeras untuk membawa Junghee kembali ke rumah. Namun untuk pria yang dicintainya, Junghee tidak ingin pergi. Ibunya mengingatkannya pada masa lalu, menceritakan bagaimana ayah Junghee meninggal, membeku di salju karena obsesinya dengan alkohol. Akhirnya Junghee dibawa pulang. Ketika Jihyuk selesai bekerja dan melihat mereka berlutut, baik Junghee dan kakaknya. Malam itu Junghee diam-diam bangun dan pergi keluar. Setelah banyak ragu, dia memutuskan untuk memanggil Jiwoo. Dia berbagi bahwa ibunya bermaksud membawanya pergi, dan mengungkapkan harapannya bahwa Jiwoo akan mencoba mencegahnya pergi. Itu hanya dengan dukungan Jiwoo, bahwa dia merasa bisa menemukan keberanian untuk melanjutkan. Junghee tidak ingin pergi, namun Jiwoo menolak permohonannya. Setelah menutup telepon, Junghee merasa patah hati. Saat kembali ke rumah, ibu Junghee mendesaknya untuk pergi kencan buta. Salah satu kencan tersebut adalah dengan seorang pria yang membuat tentang apartemennya seluas 32 meter persegi. Mengklaim bahwa di usia Junghee, dia praktis produk bekas. Junghee yang marah berdiri untuk pergi, tapi pria itu mengira dia bermain keras untuk marah. Junghee menolaknya. Sementara itu, ibu Jiwoo mengunjungi Yeji, menjelaskan itu sejak kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. Jiwoo telah menjalani perawatan psikologis. Dia tidak tidur nyenyak satu hari pun, dan sering terbangun oleh mimpi buruk. Ibu Jiwoo percaya bahwa kehadiran Junghee telah membantu Jiwoo merayu meningkatkan. Ibunya menyemangati Yeji untuk mempertimbangkan kembali perasaannya pada Jiwoo. Dalam perjalanan kembali, Yeji merasa sangat sedih dan mencari Jiwoo hanya untuk menemukannya minum. Untuk meringankan rasa sakitnya, dia menginginkan hatinya untuk tidak melihatnya hidup dalam kesedihan seperti itu. Dalam keadaan mabuk, dia memanggil Ji-hyuk dan sambil berjalan, dia tersandung dan jatuh. Ketika dia kembali ke rumah, emosinya menjadi luar biasa. Ji-hyuk tidak yakin apa yang harus dilakukan. Melangkah untuk menghiburnya, isak tangis Yeji tiba-tiba berhenti, dan dia sadar telah jatuh ke dalam pelukan Ji-hyuk. Ji-hyuk dengan cepat mengubah topik pembicaraan, menyarankan agar dia membantu Yeji merawat lukanya. Saat dia dengan hati-hati mengoleskan obat, Yeji merasa peduli. Dia belum pernah mengalami sebelumnya. Tidak bisa menahan diri, dia mencondongkan tubuhnya dan mencium Ji-hyuk. Langkah berani yang membuat mereka berdua merasa canggung. Keesokan harinya saudara Junghee tiba dan memberitahu Jiwoo tentang kencan buta. Ibunya telah mengatur dia memasuki kamar lama Junghee, meraih kucing lucu. Dia sepertinya menemukan alasan untuk terhubung dengan Junghee. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya memanggilnya. Selama panggilan, Junghee mengungkapkan rencananya untuk pindah, dan dia dengan santai bertanya tentang kencan buta. Jiwoo berpura-pura mendukung, mengatakan dia ingin memberinya sejumlah besar uang sebagai hadiah. Berita ini membuat Junghee sedih. Dia berkecil hati menerima seperti itu, komentar yang tidak tulus darinya. Tanpa sepengetahuan mereka, ibu Junghee tidak sengaja mendengar percakapan itu. Melihat keputusasaan Junghee setiap hari, dia mengeluarkan 1 juta dan menyerahkannya kepada putrinya, mendesaknya untuk menyewa tempat dan berjuang untuk impian dan cintanya. Kemudian pada hari itu Junghee menemukan apartemen baru, dan semua orang datang untuk merayakan. Pengemis itu telah mengubah perilakunya sepenuhnya. Ternyata dia adalah taipan tersembunyi dengan restoran di Paris dan New York, menyusul kehilangan putrinya yang tragis.
Dia telah jatuh ke dalam kehidupan mengembara. Sampai Jung Hee berbagi makanan pertamanya dengannya. Dalam dirinya dia melihat semangat putrinya. Dan dia mengundangnya untuk berlatih di restorannya. Sementara itu Yeji pergi berkencan dengan Jiwoo. Jiwoo tetap terganggu, memikirkan Jung Hee sambil berpura-pura bahagia. Mengambil foto Jiwoo sebagai kenang-kenangan. Tapi dalam perjalanan kembali tiba-tiba hujan mulai turun. Saat mereka berlindung di bawah hawa, Jiwoo pergi untuk membawa sesuatu. Yeji mengerti bahwa Jiwoo selalu peduli padanya, seperti saudara perempuan. Tapi itu bukan cinta sejati. Dia tidak ingin Jiwoo menderita karena dia memilih untuk mundur seperti lagu Mencintaiku, tapi menghormati pilihannya. Setelah perpisahan mereka, lagu memulai perjalanannya kembali ke rumah. Dan Yeji berdamai dengan ibunya. Dia akhirnya mengerti rasa sakit ibunya di masa lalu. Ayahnya telah terbaring di tempat tidur, dan ibunya harus menghidupi kedua keluarga dan perusahaan saja. Ibunya juga membutuhkan seseorang untuk diandalkan. Mendengar kata-kata putrinya, membawa penghiburan bagi ibunya. Dia mendekati Jiwoo dan mengakui bahwa dia mengenal Yeji. Kematian saudara bukan salahnya atas rasa sakit yang dialami Jiwoo selama ini. Ibu Yeji merasakan kesedihan yang mendalam dan berharap dia melepaskan kesedihan masa lalu itu. Jiwoo dibuat tidak bisa berkata-kata oleh wahyu ini. Hari itu, ketika Jiwoo sedang bersih-bersih, dia sepertinya memiliki sesuatu di pikirannya. Jiwoo mendesaknya untuk tidak menatapnya seperti itu. Jiwoo mengungkapkan perpisahannya dengan Yeji. Sementara itu Jiwoo dengan cepat memanggil Jung Hee, memberitahukan bahwa Jiwoo dan Yeji telah putus. Berharap mereka bisa menghidupkan kembali hubungan mereka. Namun Jung Hee sudah memutuskan untuk belajar di luar negeri. Dan dia bertekad untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hari berikutnya, ketika Jung Hee pergi untuk mengajukan visanya, dia tiba-tiba bertemu dengan mantan temannya yang telah menipunya dan mengambil semua uangnya. Saat melihat Jung Hee, sang teman melarikan diri dengan panik. Pengejaran itu membuat keduanya kelelahan. Tapi teman itu memohon pengampunan Jung Hee. Tapi saat dia tenang, teman itu mengungkapkan bahwa pacarnya telah menipunya untuk pergi ke luar negeri dan kemudian menghilang dengan semua uangnya. Mendengar ini, Jung Hee memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Keesokan paginya Su memberitahu Jiwoo bahwa Jung Hee meninggalkan negara ini. Hari itu Jiwoo bergegas keluar, tapi pada saat dia tiba, dia merindukannya lagi. Jung Hee merasakan bahwa Jiwoo sedang mencarinya. Paman menyebutkan bahwa masih ada waktu untuk menangkapnya jika dia bergegas turun terlepas dari segalanya. Jung Hee memilih untuk memulai perjalanan akademisnya. Akibatnya bisnis bar terus berkembang. Kakak Jung Hee berkembang pesat di industri fashion. Dan Jiwoo juga menjadi cukup dekat dengannya. Berkunjung hanya untuk melihat foto-foto Jung Hee di telepon kakaknya. Setiap kali dia melihat pria lain di sekitarnya, Jiwoo tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Ji-hyun, karena penampilannya yang luar biasa di tempat kerja, berhasil dipromosikan. Yeji sering mencari bantuan Ji-hyun. Setiap kali dia mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dia mengagumi sikapnya yang serius dan bulu matanya yang panjang. Tiba-tiba menemukan dia cukup tampan. Dia mendorongnya untuk tampil baik, mengisyaratkan bahwa suatu hari perusahaan itu mungkin miliknya. Dia bercanda menyarankan bahwa mereka bisa menjadi pecinta kantor rahasia. Tapi Ji-hyuk bersikeras memprioritaskan karirnya. Tanpa diduga Jiwoo berakhir dengan kakak Jiwoo, mengubah situasi menjadi lucu. Sebagai salah satu karyawan Jiwoo, akan menjadi saudara iparnya. Suatu hari, Jiwoo mengunjungi rumah kakak Jung Hee seperti biasa, tetapi tidak mendapat tanggapan. Setelah memanggil beberapa saat, ketika ia melangkah masuk ke dalam kamar, dia benar-benar terkejut melihat Jung Hee ada di depannya. Dan saat dia akan melihat lebih dekat, Jung Hee tiba-tiba terbangun. Pada saat itu, kakaknya kembali ke rumah dan melihat mereka bersama. Salah mengira sesuatu telah terjadi. Keduanya dengan cepat menggeleng menyangkal. Kakak Jung Hee memberitahunya, orang gila ini datang setiap hari untuk melihat foto dan video Anda. Saat ini Jiwoo masih merasa seolah sedang bermimpi. Untuk memastikan kenyataan, dia mencubit pipi Jung Hee dengan keras. Dan setelah mendengarnya menangis kesakitan, dia akhirnya menerima bahwa itu semua nyata. Sejak saat itu, kemanapun Jung Hee pergi, Jiwoo ada di sana bersamanya. Sementara Jiwoo menunggunya selesai setiap hari. Kehadirannya yang menawan menarik perhatian banyak pelayan.
Ketika Jung Hye memperhatikan, mereka masih mengejar Jiwoo. Dia dengan cepat meraih tangannya, menegaskan klaimnya sebagai tanggapan. Jiwoo memeluknya, menandakan kasih sayangnya di depan umum. Setelah kembali ke bar, Jiwoo sekali lagi menyiapkan mojito untuk Jung Hye. Penasaran dia bertanya, mengapa dia selalu membuatkannya minuman ini. Jiwoo menjelaskan bahwa dalam bahasa Spanyol, mojito berarti mantra kecil, melambangkan ikatan magis yang mereka bagi. Mereka akhirnya menemukan kebahagiaan bersama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lain kali.